Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami, yang tentunya adab Islami berarti beradab Islami itu hidup berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian maka itulah caranya berakhlakul karimah, cara untuk memiliki al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu ya hiduplah itu berdasarkan adab Islam, di mana al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Bab baru sekarang nih kemarin bab 44-nya hadisnya ada 7. Bab ke-44 ini biasa mungkinnya, atau ini biasa terjadinya Imam Bukhari ini sampai memasukkan 7 itu hadisnya. Ini masalah besar sebetulnya, masalah besar tapi tidak terasa itu banyak dilakukan oleh orang Islam, yaitu bab yang kemarin itu mayunha anis sibabi wala'ni, terlarang atau dilarangnya mencaci, memaki, menjelek-jelekan dan melaknat sesama muslim tentunya ya. Nah ini banyak nih terjadi ini ya, di kalangan kaum muslimin, memaki, mencaci. Nah bahkan di hadis yang terakhir ya, di hadis yang terakhir nih yang kemarin ya, siapa Abu Dzar, dia pernah gitunya, ini dia dalam hadisnya, dia pernah berselisih atau apa gitunya dengan Bilal. Ternyata kan tanpa disadari Bilal ya ini kena nih yang dilarang, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Bilal bahkan dengan ibunya. Bilal kemudian kan lapor kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika bertemu dengan Abu Dzar, Rasulullah mengatakan, pada kamu masih ada kejahiliahan. Ya pada kamu itu masih ada saja, artinya masih tersisa, masih ada kejahiliahan. Abu Dzar kan bertanyanya, apa ya itu masih ada kejahiliahan pada saya yang sudah setua ini? Abu Dzar ya sahabat senior, sahabat populer, itu luar biasa itu Abu Dzar. Nah, ternyata oleh hal seperti ini kena itu yang kemudian dikoreksi lah, itu diluruskan oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata demikian. Pada diri kamu itu masih ada saja kejahiliahan. Nah, apa masih ada kejahiliahan itu pada saya yang sudah setua ini? Iya. Itu yang ini ya, dia mencaci Bilal bahkan dengan ibunya. Nah karena Bilal itu berkulit hitam, kalau di hadis yang lain kan Rasulullah menyabdakan kepada Abu Dzar itu, ya wahai Abu Dzar, tidak ada keutamaan apapun, tidak ada keutamaan sedikit pun orang yang berkulit putih dibandingkan dengan yang berkulit hitam. Itulah hanya yang kemarin itu ulasan sedikitnya. Berarti harus sangat berhati-hatinya bahwa yang demikian itu bisa kena itu oleh ini yang dilarang as-sibab, yang merendahkan, itu merendahkan orang lain, yang mencaci orang lain, memaki orang lain. Nah, di mana dalam contoh yang terakhir tadi Abu Dzar itu menyebut-nyebut Bilal soal warna kulitnya, rasis dia. Gitu. Pada diri kamu masih ada kejahiliahan, padahal Abu Dzarnya sudah tua gitu ya, masih bisa kena. Padahal larangannya di hadis-hadis yang kemarinnya sudah larangannya sangat berat. Memaki, mencaci, merendahkan sesama muslim itu kefasikan, dosa besar artinya kefasikan. Ya, apalagi membunuhnya tentunya ya.
Nah, dimana kalau sampai membunuh seorang muslim maka kisos dari Allah pada hari kiamat berat. Nah, dosa pertama yang dikisos oleh Allah pada hari kiamat adalah membunuh seorang muslim. Nah, sekarang bab baru nih, bab 45. Di sini judulnya agak panjang tapi nanti bisa diringkas ya. Babu ma yajuzu min zikrin nasi nahwa qaulihim at-tawilu al-qasiru wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu dzul yadaini wa ma la yuradu bihi syainur rajul. Ini cukup panjangnya judulnya. Bab boleh menyebut, boleh memunculkan sebutan atau boleh menyebut seseorang dengan seperti kalau di sini ya seperti si jangkung misalnya, si pendeknya at-tawil al-qasir itu misalnya menyebut seseorang dengan sebutan demikian, si jangkung gitu, si pendek. Satu judulnya demikian. Kemudian dan Nabi bersabda, ini potongan hadis nih, ini masih judulnya. Dan Nabi bersabda ma yaqulu dzul yadain. Nah, Nabi pernah nih mengatakan demikian, artinya menyebut seseorang bukan namanya tapi di sini sebutannya dzul yadaini. Nabi menyabdakan ma yaqulu dzul yadain. Apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain. Nah, yang dimaksud di sini adalah hanya ini Nabi menyebut seseorang dengan sebutan lain, berarti bukan namanya. Di sini Dzul Yadain. Kebetulan nanti hadisnya juga yang itu tentang disebut-sebutnya tadi Dzul Yadain itu seorang sahabat, bukan nama aslinya. Dzul Yadain itu sebutan. Nah, Nabi yang menyebut sahabat tersebut dengan sebutan Dzul Yadain. Kemudian nih judulnya satu lagi, dan bolehnya menyebut seseorang dengan sebutan ma la yuradu bihi syainur rajul. Boleh menyebutnya dengan sesuatu dengan sebutan yang tidak dimaksudkan untuk membuka aib orang lain. Itulahnya bolehnya menyebut sesuatu dengan sebutan yang tidak membuka aib orang lain. Jadi tiga, anggaplah judulnya di sini ada tiganya. Satu, boleh menyebut seseorang dengan sebutan, di sini beri contohnya misalnya, boleh menyebut seseorang dengan sebutan misalnya at-tawil si jangkung, al-qasir misalnya si pendek. Satu lagi sabda Nabi, Nabi pernah menyebut seorang sahabat dengan bukan dengan nama aslinya ya. Dalam hal ini Nabi menyebut seseorang nih, ada seorang sahabat yang oleh Rasulullah disebut Dzul Yadain. Dzul Yadain itu dua tangan, pemilik dua tangan. Satu lagi judulnya boleh menyebut seseorang dengan sebutan yang mala yuradu bihi syainur rajul, dengan sebutan yang tidak ditujukan dimaksudkan untuk membuka aib orang. Nah, demikianlah judulnya nih ya bab yang sekarang. Dan tetapnya yang mesti yang perlu diingat, ini tentang adab, artinya ya ini tentang adab nih, ini adab Islami. Dimana di bab sebelumnya yaitu yang dilarang keras, memaki, mencaci, menjelek-jelekan lah, nah seperti di hadis yang terakhir kemarin kan Bilal menyebut Abu Dzar kan menyebut Bilal itu dengan sebutan yang merendahkan, menghinakan dalam bentuk apapun ya, bukan hanya ucapannya. As-sibab itu ya memang dominasi ucapan sih ya, dominannya ucapan gitu. Kalau merendahkan itu yaitu dengan ucapan yang merendahkan, menghina, menjelek-jelekan. Nah, itu yang dilarang keras lah itunya di dalam Islam, artinya hal itu dilarang keras. As-sibabnya kesebutannya kemarin ya, mencaci maki, menjelek-jelekan.
Nah, ini yang menurut ajaran Islam, berarti menurut adab Islam boleh menyebut seseorang dengan sebutan lain. Nah, kalau di dalam ini apa namanya ya, budaya sih, budayanya ini budaya Arab. Artinya ini sebelum Islam juga ini sudah berlaku di sana gitunya, di sebelum Allah menurunkan Islam di sana. Nah, ini budaya nih, orang budaya Arab ini sudah berlaku. Tapi kemudian hal ini di dalam Islam masih atau hal ini berlanjut gitunya setelah Allah menurunkan Islam, setelah banyak orang sana yang kemudian masuk Islam, hal ini masih berlaku, masih terjadi. Artinya itu budaya yang tidak bertentangan, berarti ini budaya di sana yang hal seperti ini budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya ya silahkan orang Islam juga boleh melakukannya karena budaya tersebut itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yaitu, nah kalau di dalam bahasa Arab itu ada 3 sebutannya. Ada ismun, itu nama asli misalnya ya, nama asli seseorang siapa? Ismun. Ya misalnya Rasulullah sendiri nama aslinya siapa? Muhammad misal gitunya, itu ismun sebutannya. Kemudian ada kunyah. Ini budaya Arabnya. Nah, kunyah ini seseorang itu disandarkan ke apa, ke mana, ke siapa gitulahnya. Ini kalau dalam bahasa Arab menggunakan kata Abu Hurairah itu disandarkannya ke kucing. Rasulullah sendiri Abul Qasim, Abul Qasim ya, karena ini disandarkan ke anak pertama Rasulullah SAW namanya Al Qasim. Orang-orang kemudian menyebut kunyah, namanya kunyahnya Abul Qasim. Satu lagi lakob sebutannya. Lakob itu gelar sebutan landihan. Terutama ini kalau memberi gelar itu karena apa gitunya ya, seseorang itu karena apa, karena bagaimana, sehingga digelari lah dengan satu sebutan. Ini lakob namanya. Nah, ini budaya Arab. Tapi ini kemudian setelah Allah menurunkan Islam, ini berlaku di tengah Rasulullah dan para sahabat. Artinya ini budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang ini yang tidak bertentangan. Kalau memberikan kunyah, memberikan lakob dengan sebutan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan orang, boleh, silahkan. Artinya menurut adab Islam bolehnya. Kalau tadinya ismun itu nama asli, kunyah itu disandarkan ke apalah, banyaknya Abu Hurairah ke kucing, Abul Qasim, contohnya Rasulullah sendiri Abul Qasim, Abu Lahab, Abu Bakar, bukan nama asli, itu kunyah sebutannya. Nah, kalau lakob, gelar nih, orang memberi gelar lah, bahasa kitanya gelarnya. Orang memberi gelar seseorang itu dengan sebutan apa? Misalnya Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Abu Bakar kunyah, As-Siddiqnya lakob, itu teh nama aslinya Abdullah. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah, kunyahnya Abu Bakar, lakobnya As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, kalau Umar bin Khattab seingat saya nggak ada kunyahnya Abu apa gitu ya untuk Umar bin Khattab. Saya sendirinya nggak belum pernah menemukan itu Umar bin Khattab itu Abu apa. Kalau gelarnya Al Faruq itu gelar lakob. Nah, itu yang adanya, dan ternyata Abu nutu aya mah. Kalau gelar mah di orang memberi gelar gitulah dimanapun banyaknya demikian. Tapi kalau kunyah, mulailah sekarang
Di Bandung juga mulai banyak abu siapa itu budaya Arab bukan Islam. Para sahabat setelah masuk Islam masih demikian, bukan Islam, itu budaya Arab yang memang tidak bertentangan dengan Islam. Nah kalau di sini misalnya di sekitar kita di Indonesia mau demikian, ya mangga silahkan aja silahkan saja. Kalau di kita juga gitu nama aslinya siapalah gitu, nama aslinya misalnya nama asli yang Sunda banget, misalnya nama asli yang Jawa banget, nama asli yang Batak banget misalnya, lalu memunculkan kunyah Abu apa, nggak ada masalah, silahkan. Tapi jangan merasa Islami, nggak ada, bukan dari Islam. Itu budaya Arab yang setelah datangnya Islam ternyata budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, makanya boleh terus berlangsung. Nah sementara contoh yang budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya khomer. Sebelum ada Islam, khomer membudaya di Arab nih ya, membudaya. Khomer itu sudah menjadi budaya tradisinya. Nah, itulah namanya budaya tradisi. Kemudian kan Allah menurunkan Islam yang itu pun kan dengan prosesnya Allah mengharamkan khomer itu tidak langsung, karena ini sudah menjadi budaya, tentu sesuatu yang sulit untuk diubah, makanya bertahaplah Allah menurunkan ayat tentang khomer, yang terakhir baru Allah mengharamkan. Itu budayanya, budaya Arab, budayanya sebutnya, kita menyebutnya budaya jahiliyah lah, itu budaya orang Arab itu sebelum turunnya Islam. Nah setelah ada Islam, setelah Allah menurunkan Islam, belum awal-awal gitunya, belum diharamkan. Orang Islam juga sebelum Allah mengharamkan masih melakukan. Bahkan ayat Al-Quran yang tahap keduanya yang mengharamkan khomer, belum mengharamkan sih, tentang khomer gitulahnya. Ayat tahap kedua tentang khomer itu kan ayatnya la taqrabus sholata wa antum sukaro. Ini untuk orang Islam kan, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, artinya belum dilarang, belum diharamkan, bukan belum dilarang, belum diharamkan oleh Allah, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Yang terakhir baru innamal khomru wal maisir, dan selanjutnya rijzun min amali syaiton fajtanibuhu. Nah ini yang mengharamkannya. Nah setelah Allah menurunkan ayat tentang khomer, orang Islam saat itu, para sahabatnya, mereka pasti lebih taat ajaran Islam daripada harus mempertahankan budayanya. Khomer budaya ditinggalkan karena Allah mengharamkan, tentu kan karena mereka lebih taat kepada Allah daripada kan budaya ini kan itu yang mereka dapatkan katakanlah secara turun temurun tanpa jelas dasarnya, tanpa jelas kebenaran sih, kalau apalagi kalau bicara kebenaran namanya, tanpa jelas data bukti kebenarannya apa. Kalau khomer itu boleh, kalau khomer itu bagus, mana dasarnya? Budaya, itulah yang didapat secara turun temurun. Nah para sahabat itu setelah Allah, ketika Allah belum menurunkan ayat yang mengharamkan khomer, masih ada sahabat yang masih minum khomer lah gitu ya. Memang budaya itu bawaan sebelum mereka masuk Islam. Setelah Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khomer, para sahabat tentu lebih taat kepada Allah daripada harus mempertahankan budaya. Nah ke sini nih, ininya bab sekarang itu demikian gitulah. Di Arab itu
Ada 3 tadinya. Ismun itu nama asli, kunyah, naon bahasa orang terjemahnya agak susah nih, kunyah ini apa gitu ya, sebutan yang disandarkan gak begitunya. Abu Hurairah, Abul Qasim, Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, nah itu sebutan yang disandarkan ke apa gitu, itu budaya Arab. Satu lagi lakob, namanya sebutannya gelar. Abu Bakar As-Siddiq gelarnya, Umar bin Khattab Al-Faruq, kemudian Utsman bin Affan itu Dzunurain gitu kalau nggak salahnya, gelar untuk siapa, Utsman bin Affan. Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Kita baca hadisnya dulu nih di bab sekarang nih ya. Jadi bab sekarang ini judulnya kalau diringkas, boleh menyebut seseorang dengan sebutan yang tidak merendahkan orang tersebut, gitulah, demikian mungkinnya. Bolehnya menyebut seseorang dengan sebutan yang tidak merendahkan, tidak menghina, tidak membuka aib, begitulah judulnya. Hadisnya ini hadisnya kebetulan sih ada kaitan dengan bab yang kemarin itu tentang apa ya, tentang khusyuk di dalam sholat. Yang ini nih hadisnya ternyata dia kemarin disebut-sebut nih hadis ini meskipun tidak dibaca nih hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina, ini sambil langsung diterjemah sajanya, kalau dibaca dulu hadisnya agak panjang nih redaksinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zuhra rakaataini tsumma sallama. Nabi SAW mengimami kami sholat zuhur 2 rakaat kemudian salam. Summa qoma ila khosyabatin fi muqaddamil masjidi. Kemudian beliau berdiri lalu berjalan menuju salah satu tiang kayu di bagian depan masjid. Fawadoa, bukan tiang kayu, ada apa namanya, anggaplah tumpukan kayu gitulahnya, tumpukan kayu itu yang ada di bagian depan masjid. Fawadoa yadahu alaiha, kemudian Rasulullah SAW yang meletakkan tangannya di sana. Wa fil qaumi yauma izin Abu Bakrin wa Umaru. Nah, saat itu di antara orang-orang yang hadir itu ada juga hadir Abu Bakar dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya. Fahaba ayyukallimahu, tapi keduanya itu segan luar biasa mau menanyakan kepada Nabi tentang apa ya, yang sebelumnya itu kan sholatnya hanya 2 rakaatnya. Tadi kan di awalnya Abu Hurairah mengatakan Nabi mengimami kami sholat zuhur 2 rakaat kemudian salam, jadi hanya 2 rakaat sholatnya. Lalu kan Nabi berdiri kemudian berjalan menuju ada tumpukan kayu lah, kemudian Nabi kalau di hadis lain itu kemudian Nabi itu berbaring gitu, ini nih tasbih tangannya seperti ini. Ya, tangannya seperti ini. Ada pembahasan khusus nggak? Boleh nggak sih memposisikan itu tangan seperti ini? Di bab sebelumnya di kitabus sholat juga di awal-awal nih sudah di hadis ini tentang nggak ada masalah kalau misalnya seseorang gitunya baik di masjid ataupun di luar masjid memposisikan 2 tangannya itu seperti ini, nggak ada masalah. Ada pembahasannya memang dan sudahlah gitunya. Yang ini nih sekarang nih, wafil qaumi yauma idzin, nah tadi sampai sini nih ya.
pada saat itu, pada kejadian itu, di tengah-tengah fil qaumi di antara orang-orang yang hadir saat itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, fahaba ayyukallimahu. Nah, keduanya itu segan luar biasanya, sangat segan kepada Nabi untuk menanyakan kenapa zuhur 2 rakaat. Ya fahaba, keduanya merasa segan an yukallimahu untuk berbicara kepada Rasulullah SAW. Fa kharaja sur'anun nasi faqalu qasuratis salatu wa fil qaumi rajulun kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhu zal yadain. Nah, ini nih wajhul istidlalnya ini. Nah, kemudian ya keluarlah ya orang-orang, kemudian mereka berkata qasuratis salat. Orang-orang mengatakan ini sholat didiskon, dipotong. ini sholat dikosor, ini 2 rakaat. Wafil qaumi. Nah, saat itu juga hanya di tengah kaum atau orang-orang yang hadir saat itu, rajulun kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhu zal yadain. Nah, di antara orang-orang yang hadir saat itu ada seseorang yang Rasulullah suka memanggilnya, suka menyebutnya dengan Zul Yadain. Arti Zul Yadain itu pemilik 2 tangan. Kalau di kita dulu almarhum ini pemilik 2 tangan teh Ustadz Marsedek itu pemilik 2 tangan. Satu panas, satu dingin, tek mana? Kalau dengan tangan kanan berarti luka bakar akibatnya. Kalau dengan tangan kiri menggigil, seperti berada di kutub pendekar 2 tangan itu, karena tangannya beda gitunya, dua tangan itu 2 tangannya beda. Nah, ada satu orangnya yang Rasulullah suka memanggilnya, menyebutnya dengan sebutan ini nih, Zul Yadain. Faqala. Nah, Zul Yadain berkata, ya Nabi Allah, nasita am qasurat. Zul Yadain berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, nyebut Rasulullah magenahnya Nabiullah jarang terdengarnya. Padahal Rasul Allah, Nabi Allah. Di sini di para sahabat kadang-kadang Rasulullah, kadang-kadang Nabiullah, sama sebetulnya kan. Di sini Nabi Allah nih. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, nasita am qasurat. Apakah engkau lupa? Nah, karena kejadiannya tadi kan sholatnya hanya 2 rakaat. Apa engkau lupa? Am qasurat, atau dikosor sholatnya? Karena ke sholat zuhur kan kalau dikosor jadi 2. Ini pertanyaan Zul Yadain kepada Rasulullah. Wahai Nabi Allah, apakah engkau lupa atau qasurat, atau sholat itu dikosor? Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, lam ansa walam tuksor. Rasulullah, apa engkau lupa atau salat itu dikosor? Ini jawaban Nabi. Lam ansa, enggak lupa, aku tidak lupa. Walam tuksor, enggak dikosor. Artinya dalam pikiran Nabi itu 4. Lupa apa gitu kan? Apa engkau lupa? Belum kan menyebutkan tadi 2 rakaat, belum nih. Rasulullah, apa engkau lupa atau salat dikosor? Aku tidak lupa. Berarti pada pikiran Nabi tadi itu salat 4 zuhur itu normal biasa. Lupa apanya? Saya enggak lupa. Atau salat dikosor? Dikosor di mana horeng menyopat dikosor. Itu kan dalam pikiran Nabi. Aku tidak lupa. Dan sholat juga tadi dikosor.
Dikosor apa, kan salatnya 4. Kemudian orang-orang bertanya, bal nasita ya Rasulullah, mungkin Tuhan lupa Rasulullah, mungkin paduka lupa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sodako Zulyadaini. Nah, ini Rasulullah menyebutnya tadinya orang, ini langsung itu dari lisan Rasulullah SAW. Sodako Zulyadaini, Zulyadain benar. Fakoma fasolla rokataini. Nah, setelah yakinlah Rasulullah, yakin benar ini 2 ya. Setelah Rasulullah yakin 2, maka beliau berdiri. Fakoma fasolla, beliau berdiri untuk sholat lagi, artinya tambah lagi, kan baru 2, tambah lagi sholatnya 2 rakaat. Fasolla rakaataini, ya kemudian Rasulullah sholat tentu berjamaah lagi nih ya, bukan hanya Rasulullah, sahabatnya mungkin lalajo. Yang sholat semuanya. Di sini sih yang diceritakan Rasulullah sholat lagi 2 rakaat. Fakoma fasolla rakaataini summa sallama, Rasulullah SAW menambah atau sholat lagi 2 rakaat kemudian salam. Dengan catatannya berjamaah lagi. Para sahabat juga sama kan, mereka kan tadi mengikuti Nabi. Setelah 2 rakaat Nabi salam, ya sahabat ikut salam. Tapi kemudian para sahabat bingung seperti ini Rasulullah lupa atau dikosor. Setelah yakin bahwa tadi itu baru 2, maka Rasulullah mengerjakan sholat lagi, menambah 2 rakaat. Kemudian Rasulullah berdiri lalu sholat 2 rakaat kemudian salam, ya dengan catatannya para sahabat juga semuanya mengikuti. Jadi yang menambah 2 rakaatnya ini berjamaah lagi sama. Summa kabbaro. Nah, tadi setelah sholat 2 rakaat bahkan disebut summa salama, menambah 2 rakaat sampai selesai salam. 2 rakaat sudah selesai. Nah, setelah salam summa kabbaro fasajada misla sujudihi aw atwala. Kemudian beliau takbir lalu sujud seperti sujud yang biasa di dalam sholat, maksudnya seperti sujud yang biasa di dalam sholat. Aw atwala, atau sujudnya bahkan lebih lama. Cara sujudnya sama seperti sujud yang biasa beliau kerjakan di dalam sholat, hanya ninya sujud seperti yang biasa atau sujudnya lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud itu kemudian duduk nih ya di antara 2 sujud. Tsumma wado'a misla sujudihi aw atwala. Nah, duduknya ini seperti lama sujudnya atau lebih lama. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbaro, kemudian sujud lagi nya beliau aw atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbaro, kemudian beliau bangkit lagi dari sujud yang kedua dan bertakbir. Jadi 2 kali sujud diselang oleh duduk di antara 2 sujud. Di sini tidak diterangkan sih di redaksi hadis ininya. Kemudian salam di redaksi hadis ini tidak ada. Nah, ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah setelah tadi menambah 2 rakaat sampai selesai sampai salam, kemudian beliau takbir sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit kemudian salam. Ini yang dinamai sujud sahwi. Ini yang dinamai sujud sahwinya, karena sebelumnya Rasulullah melakukan kesalahan. Masa sholat zuhur cuma 2? Ya, Rasulullah berarti kan sebelumnya melakukan kesalahan. Sholat zuhurnya hanya 2, yang benar 4 sholat zuhur. Makanya kemudian Rasulullah menambah 2 rakaat lagi. Adapun kemudian sujud sahwi karena sebelumnya melakukan
kesalahan. Masa salat zuhur jadi dibagi dua rakaat ditambah 2 rakaat, kan salah sebetulnya salat zuhur demikian. Nah, sujud sahwi ini untuk menghapus itu kesalahan yang dilakukan ketika untuk sholat sebelumnya. Nah, ke yang pokok dulu nih bab sekarang nih ya. Judulnya kan boleh menyebut seseorang dengan, nah intinya kan dengan sebutan yang tidak merendahkan, tidak menghina, tidak membuka aibnya, boleh. Di judulnya malah diberi contoh oleh Rasulullah, misalnya oleh Imam Bukhari, misalnya at-tawil, si jangkung, si tinggi, atau al-qasir gitu, pendek. Pendek. Boleh, asal tidak ada kesan. Asal tidak ada kesan gitunya, itu jadinya itu aib bagi orang itu. Kalau disebut dengan sebutan tersebut itu aib bagi orang tersebut, ya berarti nggak boleh. Ya sebutan apapun lah gitunya itu tidak boleh. Nah yang tadi sih sebutannya bisa jadi orang memberi gelarnya apa, karena di dalam ini budaya Arab yang ternyata di dalam Islam itu terus saja berlaku terjadi, karena memang itu tidak bertentangan. Yaitu kalau dalam bahasa Arab 2 gitu memunculkannya, kunyah atau lakobnya. Kunyah itu sebutan yang disandarkan kepada sesuatu, abu apa gitulahnya di. Nah kalau lakob itu gelar. Nah, bisa jadi orang menyebut karena memang perawakannya seperti itu, jadi disebut si jangkung. Itu aib bukan? Itu hal yang jelek bukan? Enggak, bukan. Boleh berarti. Atau sebaliknya al-qasir gitunya, si pendek. Kalau itu memang bukan, tidak bermaksud merendahkan, orangnya sendiri gitunya, orangnya sendiri ya tidak merasa direndahkan dengan sebutan seperti itu. Ini contohnya al-qasir atau wil atau apapun lah gitu. Boleh. Dalilnya jelas di sininya, Rasulullah SAW menyebut Dzul Yadain. Nah, hadis ini seperti ini nih, seperti yang tadi. Jadi kejadiannya pernah kejadian, dan kejadian seperti ini di luar soal bab sekarang, soal menyebut memberi gelar seseorang. Kejadian seperti ini bukan hanya satu kali. Sholat zuhur di sini, di hadis ininya sholat zuhurnya yang pernah juga kejadian seperti ini waktu sholat asar. Artinya kejadian seperti ini bukan hanya satu kali Rasulullah mengalami. Dan ada yang unik lah katakanlahnya, ada yang unik nih. Yang pertama itunya, padahal di situ kan ada orang terdekat, orang terhebat, sahabatnya. Ini sahabat kan saat itu kan semuanya sahabatnya. Ada sahabat saat itu hadir, orang terdekat, sahabat paling hebat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dua-duanya nggak berani menanyakan kepada Rasulullah. Dua-duanya merasa segan gitulah bahasa kitanya ya. Bahasanya tadi di sini kedua-duanya itu merasanya karenanya segan itu karena merasa apalah boleh disebut merasa nggak ada apa-apanya sih kalau dibandingkan dengan Nabi. Jadi kalau mau bicara langsung kepada Nabi itu, mereka ini merasa nggak pantas, merasa segan, merasa kurang lebih demikian lahnya. Padahal mereka ini sahabat utama, Abu Bakar, Umar nih yang disebut oleh Abu Hurairah. Saat itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada, tapi dua-duanya nggak berani. Ini untuk menanyakan kepada Rasulullah. Nah kalau di dalam hadis lain riwayat ini ya, kemudian mereka ini tertujulah kepada seseorang yang disebut Dzul Yadain tadi, karena Dzul Yadain ini dikenalnya dengan orang yang bukan nggak punya malu sih.
lain teu boga KR, wanter bahasa Sunda nama. Dia wanter gitulahnya, dia ini suka. Kalau perempuan ada kan yang demikian, sahabat perempuan juga ada. Ummu Sulaim kan yang menanyakan, yang suka Ummu Sulaim nih ini. Jadi ada ya, itulah punya karakter masing-masing lah. Orang sahabat juga sama. Di kalangan sahabat juga mereka mempunyai karakter dan tabiat bawaannya masing-masing. Ada yang pemalu, itu ada yang kenapa mesti malu? Ini kan itu kan bukan hal yang memalukan artinya. Kalau perempuan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim yang pernah menanyakan kan Rasulullah, kalau perempuan mimpi seperti mimpinya laki-laki, apa harus mandi? Itu Ummu Sulaim menanya ke Rasulullah saat itu. Ketika Ummu Sulaim bertanya demikian itu, ada istri Rasulullah, Ummu Salamah. Malah Ummu Salamah yang menutup muka karena malu. Ummu Sulaim kalem. Ummu Sulaim kenapa mesti malu? Ini kan urusan ilmu. Itu masalahnya ya. Sehingga Ummu Sulaim pun itu sebelum bertanyanya membacakan dulu ini, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu kalau urusan al-haq. Bicarakan, Allah kan bicara, ada hal-hal yang sebutannya kan tabu, itu kan tabu untuk dibicarakan, tapi Quran hadis kan banyak bicara, memang harus ada kejelasan. Nah Ummu Sulaim itu mengatakan demikian dulu, Allah enggak malu bicara urusan al-haq, kenapa saya malu? Nah kemudian Ummu Sulaim menanyakan demikian, kalau perempuan mimpi seperti yang mimpinya laki-laki lah, terkenalnya itu mimpi apa namanya, kita menyebutnya mimpi basahnya. Ini maafnya saya juga bukan bermaksud apa namanya porno, enggak. Ini kalau perempuan gitu, kalau perempuan mimpi seperti mimpinya laki-laki, apa harus mandi? Ummu Sulaim enggak malu menanyakan demikian, malah Ummu Salamah istrinya Rasulullah yang menutup muka karena malu. Ummu Sulaim macam curang. Kalau era itu masalah nanti tidak akan jelas kalau tidak ada penjelasan. Benar, ternyata kemudian Rasulullah kan menjelaskan iza ra'atil ma. Iya sama kurang lebih itu jawaban Rasulullah, maknanya adalah sama, wajib mandi kalau di dalam mimpinya itu iza ra'atil ma'a. Ini bahasa halusnya dari Rasulullah SAW. Kalau di dalam mimpinya, ini kan yang ditanyakan perempuan bermimpi, kalau di dalam mimpinya itu dia melihat air, itu terjemah harfiahnya, apabila melihat air. Kalau laki-laki kan demikian. Kalau laki-laki mimpi seperti itu, tapi tidak sampai ada yang keluar, gak usah mandi. Tapi kalau sampai ada yang keluar, nah baru wajib mandi. Perempuan juga sama. Apakah perempuan wajib mandi kalau bermimpi seperti mimpinya laki-laki? Iza ra'atil ma'a. Sama kalau mimpinya, sebutannya apalahnya, kalau mimpinya itu sampai klimaks, wajib. Nah karena kenapa demikian? Berarti sama sebetulnya yang dialami laki-laki dan perempuan. Karena kalau perempuan itu, kalau laki-laki disebutannya kan mengeluarkan spermanya, itu kan yang akan menjadi bahan keturunan. Perempuan juga sama mengeluarkan, anggaplah gitunya, anggaplah mengeluarkan mani. Nah kalau perempuan gak mengeluarkan, nanti anaknya mirip siapa itu dari mana? Kalau air dari laki-laki yang lebih dominan mirip bapaknya, kurang lebih demikian lah. Kalau yang lebih dominan itu air dari ibunya, ya dari ibunya, nanti si anak ini lebih mirip ke ibunya. Nah Zulyadain ini ya dikenal sahabat yang seperti Ummu Sulaim lah. Nah maka semuanya Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Umar bin Khattab sendiri, mereka merasa segan untuk menanyakan demikian. Padahal mereka mereka belum merasa yakin kenapa ini sholat zuhur 2 rakaat. Ya kenapa ini sholat zuhur hanya 2 rakaat?
Tentu ini bukan sedang safarnya, makanya para sahabat merasa aneh. Kenapa ini sholat zuhur hanya 2 rakaat? Tapi itu nih orang yang paling dekat, Umar bin Khattab dan Abu Bakar, orang yang paling dekat, sahabat paling utama, mereka merasa segan untuk menanyakan kepada Rasulullah. Nah kemudian para sahabat nih atau orang-orang yang hadir saat itu tertujulah ke Zulyadain. Kamu tanyakan gitulah. Ini diperintah nih Abu Zulyadain nih. Diperintah oleh para sahabat saat itu untuk coba tanyakan kepada Nabi. Ini bagaimana nih masalahnya nih? Kenapa ini sekarang ini sholat zuhur hanya 2 rakaat? Dan pertanyaannya hanya seperti yang ada di sini tadi. Rasulullah, apakah Tuhan lupa atau dikosor sholat ini? Ternyata Rasulullah itu lupa. Lupa apa? Tadi kan sholat 2 rakaat. Oh, enggak, 4 dikosor. Masa dikosor kan 4. Kalau Rasulullah disebut jadi seperti ini ya. Kalau Rasulullah lupa, dalam sekejap juga Rasulullah pasti akan, Rasulullah apa engkau lupa? Kenapa tadi zuhur 2 rakaat? Oh iya ya tadi 2. Nah Rasulullah enggak mengatakan demikian. 4. 2 Rasulullah 4. 2 Rasulullah aslina. 4 ke. Nah kemudian Rasulullah itu ya kalau dengan berdua dengan Zulyadain mak itu 2 Rasulullah 4 2 Rasulullah demi Allah asli nah pokoknya mah 2 4 akhirnya malah cek Rasulullah atau bicara di sini mah nggak akan beres. Kemudian Rasulullah mendatangi para sahabat yang masih di masjid semuanya. Kemudian Rasulullah itu mendatangi para sahabat lalu mengatakan, apa benar yang dikatakan Zulyadain ini? Nah semuanya menjawab benar Rasulullah. Geningan tuh ayo aja gitu mah. Ayo kita sholat lagi, kurang lebih demikianlah. Benar yang dikatakan Zulyadain ini itu ya bahwa sholat itu tadi hanya 2 rakaat. Benar Rasulullah, semuanya kan mengatakan benar. Karena semuanya kan masih menunggu. Ya bisa jadi kan keputusan mah 2 ayatnya melohor teh atau 2 ayat diturunkan deui salat zuhur teh di apa namanya diringkas lagi itu di apa namanya dari 4 jadi 2. Apa benar ya seperti yang dikatakan Zulyadain ini berarti kurang lebih demikian kan maknanya bahwa tadi itu sholat hanya sholatnya tadi barusan sholat itu 2 rakaat. Benar Rasulullah. Berarti ada yang salah. Kesimpulannya demikian kan. Ini berarti ada yang salah berarti. Karena sholat zuhur itu 4 dan nggak ada syariat baru dipotong, diringkas jadi 2 nggak ada. Berarti kurang 2 rakaat. Makanya seperti Abu Hurairah di sini ya. Kemudian Rasulullah sholat lagi. Para sahabat bermakmum lagi, menambah kurangnya yaitu 2 rakaat. Dan setelahnya kemudian sujud sahwi diikuti juga oleh para sahabat. Jadi yang sujud sahwi bukan hanya Rasulullahnya, karena sahabat juga kan ikut. Para sahabat juga ikut 2 rakaat sholatnya. Mereka juga berarti harus sujud sahwi. Sujud sahwinya pun berjamaah ini ya. Menambah 2 rakaatnya berjamaah. Kemudian sujud sahwinya pun berjamaah. Bisa jadi ini kejadian yang seperti ini. Jangankan manusia biasa, Nabi saja mengalami hal seperti ini. Bisa jadi hanya misalnya sholat, apalagi itunya. Misalnya sholat Isya 3 rakaat nih sebetulnya. Tapi imamnya begitu bangkit dari sujud terus tahiyat awal, padahal ini rakaat ketiga. Makmumnya subhanallah subhanallah gitu mengingatkan imam. Imamnya subhanallah apa? Emang salahnya ada salah apa? Imamnya yakin ini sudah 4 rakaat, lanjutkan. Berarti imam dia itu kan berpegang kepada yang yakin ya. Ada yang mengingatkan itu subhanallah kan demikian kan caranya ya. Kalau makmum laki-laki mengingatkan ketika imamnya melakukan hal yang salah, makmum mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah subhanallah. Malah imamnya itu
Emang ada yang salah? Enggak ada. Ini rakaat keempat. Lanjutkan berarti, dan makmum wajib mengikuti. Makmumnya wajib mengikutinya, jangan dikudeta. Makmum itu balik, imam terus diingetan, nah jangan demikian, ikuti. Berarti imamnya yakin. Malah imam kalau bangkit lagi menurut imam berartinya kalau begini kan salat jadi 5 gitu kan. Menurut imamnya artinya imam itu lakukanlah apa yang dia yakin itu benar. Nah, ternyata makmum itu sebetulnya sudah mengingatkan subhanallah subhanallah, tapi imamnya nggak mau mengikuti. Ikuti, itulah kewajiban makmum. Nah, kemudian selesailah misalnya sholat sampai salam, kemudian imam itu bertanya, ada apa tadi? Saya banyak mendengar orang yang menyebutkan subhanallah subhanallah, tadi baru 3 sholatnya gitu kan, kata makmum. Tadi baru 3, makanya mengingatkan. 4 3 sok. 1 banding berapa? Makmum berapa banyak? Coba menurut semua makmum tadi sholat berapa rakaat? 3. Ya udah imam kalah berarti. Tambah 1 rakaat. Makmum kan banyaknya. Sementara banyak makmum yang mengatakan baru 3. Semuanya mengatakan baru 3 makmum. Imam saja sendirian yang yakin itu 4. Nah ini Rasulullah juga kan tidak merkedawang. Di sini Rasulullah tidak merkedawang. Rasulullah apa Tuhan lupa? Enggak lupa. Atau dikosor? Kalau dikosor berarti kan cuma 2. Iya tadi itu 2, enggak 4. Nah Rasulullah itu tidak mentang-mentang ini saya Nabi. Masa saya lupa? Tadi 4, 2 Rasulullah. 4 ya sikap pret wae. Beri didengkek ya. 4 syarik 4 mah. Nah, Rasulullah juga konfirmasi lah, klarifikasi lah kepada, makanya Rasulullah datang lagi kepada para sahabat makmum yang masih menunggu di sana. Benar kata Zulyaden ini, benar Rasulullah. Ya kalau begitu saya yang salah, gitu kan. Makanya tambah lagi 2 rakaat. Nah, adapun ini ke bab utama, bab sekarang. Nah, Rasulullah itu yang menyebut sodako Zulyaden. Benar, Zulyaden benar. Saya lupa lagi ini namanya. Ini kan pokoknya Zulyaden bukan nama aslinya. Bukan nama asli. Zulyaden itu artinya memiliki 2 tangan. Ternyata memang ada kelainan. Ada kelainan nih, tangan Zulyaden ini ada kelainan, yaitu ukurannya lebih panjang dari normal. Ini ukuran ini nih, tangan ininya Zulyaden lebih panjang. Makanya disandarkan ke tangan lahnya sebutan Zulyaden itu pemilik 2 tangan itu kan. Yang lain juga tangan 2 sama, berarti ada apa gitu, kenapa sebutan Zulyaden? Nah, ternyata sebutan itu bukan sebutan yang menghinakan, ya, tidak merendahkan, tidak merupakan aib begitu ya, tidak merupakan aib. Zulyadennya sendiri disebut demikian, biasa-biasa aja. Jadi contohnya langsung dari Nabi, berarti itunya boleh memunculkan sebutan itu kan, memunculkan panggilan, alias bahasa kitanya, bahasa Sunda melandihan, dilandih, ngelandih dengan sebutan yang ya, tidak merendahkan, itu tidak membuka, tidak menyebut-nyebut aibnya. Ya, Rasulullah di sini menyebut, ini langsungnya lisan Rasulullah. Rasulullah menyebut seorang sahabat yang dengan sebutan Zulyaden karena sahabat tersebut memiliki tangan yang tidak normal gitulahnya, lebih panjang sih ukurannya dari ukuran normal. Dan Rasulullah tidak bermaksud menghinakan, bisa jadi Rasulullah menyebut istimewa karena memiliki ukuran tangan yang lebih panjang. Nah, artinya ini wajhul istidlalnya kan ini ya, inilah dalilnya kalau memunculkan sebutan atau gelar atau apa yang tidak merendahkan orang,
maka itu boleh. Satu lagi, Abu Lahab. Itu sebutan yang jelek atau yang baik? Abu Jahal. Abu Lahab, Lahab itu api yang menyala-nyala. Itu seperti di surat Al-Lahab kan, fi jiddiha nanti saya selanaron zata lahab. Ya, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam naron zata lahab, akan masuk itu ke dalam neraka yang zata lahab itu yang memiliki naon sih sebutannya untuk api itu? Api yang menyala-nyala itu sebutannya apa gitu lah. Ari hasep mah mengepul gitu kan sebutannya. Kan kalau asap mengepul, nah kalau apinya menyala-nyala lah gitu nah. Jadi Abu Lahab teh naon? Si hurung mencek urang si hurung Abu Lahab. Nah, Abu di situ bukan bapak eta mah, bukan bapak eta mah kunyah mah kitu lah. Abu Jahal. Nah, kalau Abu Jahal seperti ini, ada Abu Lahab juga sama. Kalau Abu Lahab itu bukan setelah turun Abu Lahab, mendapatkan sebutan Abu Lahab itu bukan setelah turun surat Abu Lahab, Al-Lahab bukan. Kalau Abu Lahab itu dia ini memiliki ya sebutannya kulit wajah yang merah. Jadi seperti orang yang sedang marah, yang berapi-api, itu kulit wajahnya. Sebut Abu Lahab. Nah, bukan ke api sebetulnya Abu Lahab itu, karena Abu Lahab ini memiliki kulit wajah yang warnanya merah. Ini orang si cepot berenang. Wah gitu tak burung sih apa begitu tuh si cepot mah. Jadi sebutan Abu Lahabnya sejak sebelum turun surat Al-Lahab, bukan karena surat Al-Lahab disebut Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hikam. Abu Jahal nih ya, Amr bin Hikam. Dia ini tokoh Quraisy yang jenius. Di usia 20-an saja Abu Jahal ini sudah menjadi seorang psikolog. Kalau di kita ini konsultan. Orang kalau ada masalah ke Abu Jahal, beres ke Abu Jahal mah, padahal usianya masih muda. Nah, sebelum mendapatkan sebutan Abu Jahal, justru Abu Jahal ini disebutnya Abul Hakam, si bijak. Abul Hakam teh ahli lah gitunya dalam memutuskan masalah. Ya semacam gitulah, konsultan, psikolog. Orang kalau ada masalah ke Abu Jahal, beres oleh Abu Jahal itu. Padahal usianya masih sangat muda. Terkenallah sebutan Abul Hakam. Ya Abu sebelumnya disebut Abu Jahal itu disebutnya Abul Hakam. Mungkin dalam kita ini si bijak lah gitulahnya. Artinya selalu bijak, selalu tepat itu dalam memutuskan masalah. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW menjadi nabi, Abu Jahal nih mengatakan seperti ini. Abu Jahal mengatakan seperti ini. Rasulullah atau Muhammad itu benar, tapi aku gak akan beriman. Nah, karena ini nih, Rasulullah itu baninya Bani Abdul Manaf. Kalau Abu Jahal Bani Qusay. Alasan Abu Jahal tidak mau beriman adalah karena ini diantara marga, mungkinnya marga turunan Bani Qusay dan Bani Abdul Manaf ini selalu bersaing lah dalam hal-hal kebaikan kah, dalam hal apapun pokoknya selalu bersaing. Nah, Abu Jahal nih tidak mau mengakui, tidak mau menerima, tidak mau beriman Muhammad sebagai nabi, karena menurut pikirannya
Kalau aku mengakui, kalau aku beriman Muhammad itu sebagai nabi, maka Bani Qusay akan kalah. Di Bani Abdul Manaf ada nabi, di Bani Qusay kan nggak ada. Eta alasan teh. Kalau aku mengakui Muhammad itu sebagai nabi, berarti Bani Qusay kalah, karena di Bani Abdul Manaf kan ada nabi. Di Bani Qusay nggak ada. Makanya tidak diakui oleh Abu Jahal, sehingga Baninya ini tidak merasa kalah oleh Bani Abdul Manaf. Itu ada nabi? Nggak ada, saya nggak percaya, saya tidak mengakui itulah sebagai nabi. Itu alasan Abu Jahal tidak mau beriman. Kemudian Rasulullah nih yang pertama kali menyebutkan Abu Jahal itu adalah Rasulullah. Setelah kejadian itu, Abu Jahal mengungkapkan alasan kenapa saya tidak mau mengakui, kenapa saya tidak mau beriman. Gengsi, karena ini Bani Qusay tercoreng. Itulahnya alasannya Bani Qusay ini akan kalah kalau begitu mengakui bahwa kemenangan, anggaplah mengakui kemenangan Bani Abdul Manaf, yaitu pada mereka ada nabi, sementara di Bani Qusay nggak ada. Ataupun gitu, kalah Bani Qusay kalau demikian. Itu alasannya Abu Jahal tidak mau beriman. Nah, Rasulullah kemudian menyebutkan dasar dungu untuk orang tidak mau beriman hanya karena alasan demikian. Si dungu tak Abu Jahal teh bahasa gelak atau kunyah yang artinya demikian. Si dungu untuk orang mah tidak mau beriman karena alasan yang demikian. Dan yang pertama memunculkan sebutan Abu Jahal itu Rasulullah. Setelah Rasulullah mendengar alasan Abu Jahal tidak mau beriman itu yang seperti itu, aduh lebar. Sebetulnya Rasulullah sangat menyayangkan Abu Jahal ini tidak beriman, karena kualitas Abu Jahal itu satu level dengan Umar bin Khattab. Keberaniannya, kejeniusannya samalah sejajarnya dengan Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah nih. Rasulullah juga tahu kan mereka itu hidup dalam satu lingkungan. Umar bin Khattab orangnya seperti apa, kemudian Amr bin Hikam Abu Jahalnya itunya orang seperti apa. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini oleh salah satu dari mereka. Ya, kuatkanlah Islam ini oleh salah satu dari mereka. Berandai-andai nih, andai yang masuknya Abu Jahal, pasti dampaknya sama dengan setelah Umar masuk Islam seperti apa? Artinya dampaknya setelah masuknya Umar bin Khattab, dampaknya kontribusi Umar bin Khattab terhadap Islam seperti apa? Andai Abu Jahal yang masuk, sama pasti. Itu orang yang luar biasa nih, Umar bin Khattab dan Amr bin Hikam. Amr bin Hikam malah tempat orang berkonsultasi, padahal usianya masih 20-an. Aki-aki boga masalah ke Abu Jahal, beres ke Abu Jahal masalah aki-aki gitu. Padahal pengalaman kalah kan, soal pengalaman kan pasti kalah ya. Soal pengalaman pasti kalah, mereka yang sudah tua pasti lebih banyak pengalamannya. Tapi soal bijaknya, itu ya pakarna lah itunya ini siapa, Abu Jahal tidak beriman. Dengan alasan demikian keluarlah sebutan dari Rasulullah, Abu Jahal, dasar si dungu. Hanya dengan kenapa Rasulullah menyebut jadi begitu bodohnya, begitu dungunya Abu Jahal, padahal dia orang yang jenius, brilian, pintar pisan Abu Jahal. Tapi karena alasan alasan sepele seperti orang hilang akal, tidak mau beriman hanya karena alasan yang demikian. Nah, di sini nih ya, di dalam penjelasannya Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut bagaimana itu Rasulullah kan menyebut Abu Jahal, Rasulullah menyebut Abu Lahab. Itu sebutan yang buruknya, makanya si dungu itu kan sebutan yang buruk, merendahkan, menghinakan.
Nah kecuali ya seperti untuk kasus seperti itu. Ya, kecuali apabila kasus seperti itu untuk menjadi pelajaran. Seperti Al-Quran pun kan menyebut-nyebut kebodohan, kesalahan, keburukan Fir'aun apa. Itu Allah kan oleh Allah diungkapkannya kesalahan, kebodohan, keburukan Fir'aun seperti apa oleh Allah kan diungkap. Nah kecuali kalau memunculkan sebutan yang buruk itu untuk menjadi pelajaran, itunya ini Rasulullah melakukan demikian itu menyebut Amr bin Hikam tadi dengan Abu Jahal itu untuk menjadi pelajaran. Nah itu berarti dibolehkan. Nah yang tidak boleh itu yaitu ya yang seperti ini ya. Boleh nih memunculkan sebutan untuk seseorang dengan sebutan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkannya, itu boleh gitunya di dalam Islam. Artinya di dalam Islam hal itu dibolehkan. Nah contohnya di sini Rasulullah menyebut ada seorang sahabat yang itu Rasulullah juga yang dari lisan Rasulullah menyebutnya Dzul Yadain. Kalau arti harfiahnya Dzul Yadain itu yaitu pemilik dua tangan. Ternyata Dzul Yadain itu sahabat yang disebut demikian oleh Rasulullah itu memiliki ukuran tangan yang lebih panjang itu dari ukuran normal lah gitu ya. Dan Rasulullah tidak bermaksud merendahkan. Dan Dzul Yadain malah senang disebut seperti itu oleh Rasulullah. Dzul Yadain malah senang. Kemudian orang-orang para sahabat mengikuti menyebut dirinya dengan Dzul Yadain. Wow, Rasulullah dia sangat senang itunya karena itu Rasulullah yang pertama kali menyebutnya. Jadi ini boleh berarti kan dia tidak merasa direndahkan dengan disebut Dzul Yadain oleh Rasulullah, itu malah jadi kebanggaan. Ya jadi sejarah berarti kan sampai sekarang nih orang menyebut dia Dzul Yadain.